Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang di video kali ini saya akan tentang tema atau topik pembahasan di mata kuliah MSDM ini, yaitu tentang tahapan ketiga di dalam fungsi manajemen itu sendiri. Saya share video, ya. Kita sudah menyelesaikan topik tentang planning, kemudian organizing. Selanjutnya kita akan membahas tentang actuating. Apa itu actuating? Actuating itu sendiri ya, itu bisa artinya sama dengan pengarahan atau menggerakkan ya. Di dalam pengarahan itu ada upaya untuk menggerakkan SDM di suatu organisasi. Slide berikutnya. Dulu dari apa sih actuating itu? Actuating itu adalah usaha manajemen yang dijalankan agar tujuan manajemen itu tercapai. Nah, tindakannya menggunakan perencanaan sebagai pedoman. Jadi kan sebelumnya sudah dibahas mengenai rumus atau strategi-strategi di dalam sebuah organisasi itu sudah dirumuskan pada perencanaan. Nah, di tahapan actuating ini adalah tahapan untuk menerapkan semua perencanaan-perencanaan yang sudah dirancang tadi. Ya. Kemudian ya atasannya ya yang punya wewenang ya, sebagaimana yang sudah dibahas di dalam tahapan organizing itu sudah ada bagian wewenang, ada bawahan, ada atasan ya, ada garis koordinasi seperti apa nanti ketika ingin kerjaan itu alurnya seperti apa gitu ya. Atau di sini ada pengertian lain dari actuating itu, yaitu kegiatan yang menggerakkan dan mengarahkan SDM agar bekerja sesuai tugas masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi proses menggerakkan di sini itu dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini ada 3 poin yang akan dibahas, yaitu rekrutmen, seleksi, pelatihan. Yang pertama, rekrutmen. Jadi, setiap organisasi atau perusahaan melaksanakan proses rekrutmen untuk mengisi posisi pekerjaan yang ada di dalam organisasi. Ya, baik itu awal berdiri, ya tentunya membutuhkan SDM. Nah, cara memperoleh SDM itu sendiri dengan cara rekrutmen itu. Kemudian ataupun ya perusahaan yang ingin mengembangkan sayapnya gitu ya, yang ingin mengembangkan sayapnya itu juga membutuhkan orang atau tambahan orang kan begitu ya, sehingga di situ juga dibutuhkan proses rekrutmen untuk memperoleh SDM itu tadi. SDM dalam perusahaan merupakan penting dan hanya bisa diperoleh melalui proses rekrutmen yang efektif. Jadi SDM yang berkualitas itu ya, karena
sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa SDM ini sumber daya yang paling penting dibandingkan sumber daya yang lainnya, kan begitu ya. Makanya di situ dalam pengadaannya pun harus gitu ya. Dan proses rekrutmennya juga rekrut serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dengan jadi kemarin acara itu ada analisis ya, seperti yang di ini ya. Jadi pemeriksaan SDM itu diawali dengan anak beban kerja. Nah, bertambahnya beban kerja yang dikarenakan adanya pensiun misalnya, karena kan ketika pensiun ada pensiunnya ya, itu kan otomatis kekosongan atau kekosongan jabatan di sana. Ketika orang tadi itu sudah pensiun gitu kan, otomatis jabatan ini ya kan, seperti itu. Atau juga misalnya terjadi perluasan usaha. Kalau sebuah organisasi perusahaan itu ingin memperluas usaha, kondisi baru yang tentu ada di dalamnya, sehingga nah seperti itu. Berarti yang cuma kan orang yang itu kan sudah ada rancangan pekerjaannya atau rumusan pekerjaannya kan sudah ada. Tapi berbeda jika perusahaan itu terjadi perluasan gitu ya, atau harus dibuat lagi rancangan pekerjaan yang harus dilakukan di dalam divisi yang baru atau di dalam departemen-departemen. Nah, rumusan pekerjaan yang aktivis karena yaitu suatu proses atau mencari pekerja tentang SDM. Rekrutmen ini ada kaitannya dengan proses. Kalau di dalam perencanaan itu tidak membutuhkan karyawan gitu ya, atau tidak membutuhkan tenaga kerja baru, berarti tidak perlu. Kan di dalam perencanaan itu ada proses analis pekerjaan, di mana di situ ada analis beban kerja. Kemudian beban kerja berlebih gitu ya, atau pekerjaannya itu berlebih, otomatis harus lihat ada lingkungan eksternal itu misalnya lingkungan internal, kemudian ada kita sebagai individu tuh
Seperti itu ya. Kemudian di situ punya rencana karena apa rencana tidak lepas dari itu membandingkan antara kebutuhan makan kebutuhan apakah dipenuhi. Nah, jadi dengan cara dibanding ketersediaan SDM sih memang butuh SDM baru. Kata di dalam perusahaan itu masih ada tersedia SDM yang bisa digunakan gitu ya, yang bisa diberdayakan ya berarti nanti itulah proses dia tidak dengan jadi pas gitu ya, ada ketua SDM-nya dengan itu pas gitu. Kemudian atau karena dibandingkan kebutuhan itu. Kemudian itu kerja artinya kebutuhan SDM jadi ada dan terus harus ada pengangkatan jabatan kemudian mengurangi jam kerja pensiun dini. Nah, jadi di sebuah kalau ada perampingan itu itu alihan ajaran atau di tenaga kerja maka baik itu dari situlah harus seleksi dari bagian ini. Di dalam rekaman ini kita dari ukuran produk hasil posisi hal tersebut mencari orang-orang yang dapat memenuhi pekerjaan itu harus mencari gitu ya orang-orang yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Nah, sumber karyawan dapat berasal dari sumber internal maupun eksternal. Bentuk pekerjaan yang harus diisi serta kebijakan dan praktek dari sumber tadi yang paling tepat posisi yang lolos. Kalau saya sampaikan kalau misalnya dari lihat ketersediaan yang ada terus membuka pengumuman lowongan
Tapi kalau internal cukup diumumkan di dalam lingkup perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian kaitannya dengan itu kalau sumber internal ini itu bisa kemudian mengisi jabatan yang kosong ini bisa yang tadinya wakil ya, yang tadinya wakil bisa diangkat menjadi kepalanya misalnya kalau kepala tadi sudah pensiun seperti itu. Itu. Kemudian antara pegawai rekrutmen dan ini diulangi lagi penjelasan rekrutmen serangkaian aktif untuk mencari kerja dengan motivasi kemampuan lebih ke dalam tujuan utama itu adalah menemukan pelamar-pelamar berkualitas dengan biaya yang paling sedikit yang namanya membeli pasangan untuk mengurangi biaya. Nah, yang kemudian tujuan pasar yang baik dan waktu. Nah, ini tujuan dari rekrutmen itu sendiri. Jadi, bagaimana karyawan yang tadi sudah direkrut ini akan tetap sampai jangka waktu yang ditentukan. Nah, ini proses surat permintaan karyawan baru rasanya ditentukan. Jadi nanti deskripsi pekerjaan ya di sana spesifikasi pekerjaan. Kemudian tentang strategi rekrutmennya. Seperti tadi, kenapa harus ada strategi rekrutmen supaya mendapatkan karyawan yang benar-benar sesuai dengan kualifikasi, kemudian supaya juga biaya yang dikeluarkan itu minim seperti itu. Maka lakukan strategi. Nah, ini strategi gimana cara rekrutmen itu internal atau dari ini apa namanya dengan ini yang eliminasi bagian dari secara umum kita tidak akan ya. Nah, di sini hasil ada yang akan diseleksi untuk menjadi karyawan baru. Proses rekrutmen ini ada
saja. Fisik itu fleksi ya, atau organisasi terhadap sekelompok organisasi yang jadi dalam arti sudah mendapatkan orang yang mendapatkan informasi lowongan pekerja itu kan tentunya mendaftar. Nah, kemudian semuanya ada pilihan dengan kriteria yang kinerja kemampuan kita bisa yang bisa bekerja sama dengan sebagai manajer jadi apa yang benar rekrutmen lagi gitu. Jadi, seleksi pengaruhi dan dipengaruhi oleh fungsi-fungsi SDM yang lain. Nah, nanti orang-orang yang apa lamaran diterima dari review akan disimpan untuk perkembangan masa datang. Nah, jadi kalau misalnya surat-surat lama itu terlalu banyak, misalnya ya akan disimpan untuk ketika misalnya tinggal mencari orang yang tadi yang terlalu banyak aja saat itu membutuhkan walaupun kadang nggak ada lowongan pekerjaan ya perusahaan itu karena bisa jadi ketika nanti tidak itu gitu. Dan nggak bagus pengiriman ya jadi di dan setelah masuk gitu ya
pengisian formulir pendaftarannya ini terus lamar. Kalau yang panah ke pabrik ini terima lanjut ke tes lamar. Ditawarkan ya kesehatan, terus di pelamar gagal ya berarti tidak lanjut proses berikutnya kan gitu ya, atau ditawarkan ke pelamar lainnya. Nah, tes kesehatannya diterima atau nanti pelamar dia di sini diterima atau di perusahaan yang lain gitu ya. Nah, bisa dia mungkin penolaknya gitu belum bekerja karena telah melakukannya pribadi langsung dengan wakil perusahaan. Kemudian informasi yang diperoleh terbatas. Ada data-data yang ditanyakan saja. Dan tertulis jadi tidak yang bias ininya atau aku menjelaskan sifat subjek. Jadi ketika kita kalau ini alamat, kemudian lahir, kemudian di organisasi apa saja, itu kan selalu menggambar. Rekomendasi apa pilihan-pilihan yang di dalam yang menggunakan formulir gitu ya. Dengan cara melamar si formulir atau ya atau jadi jenis kompetensi pribadi, kemampuan pengembangan pekerjaan, serta keinginan perusahaan terdahulu dan sekarang untuk mengangkat kembali pelamar tersebut. Jadi misalnya dia itu direkomendasikan oleh seseorang, otomatis seseorang ini kan akan memberikan informasi tadi, atau tadi dari UKM. Tidak awal apa namanya tidak cukup untuk perusahaan baru atau yang saya lamar. Kenapa saya berhenti? Saya rekomendasi dari
catatan akan kayak gitu. Itu masih itu menjadi pilihan juga lebih dan informasi yang diberikan oleh maksudnya begitu ya. Pada akhir dari tujuan utamanya untuk mendapatkan keputusan seleksi. Jadi di dalam wawancara itu kan karena di bagaimana gitu ya. Ini kalau di pelamar ini dalam nah, tujuan wawancara itu sendiri mendapatkan informasi tentang pelamar, pastinya iya ya, sama aja semua. Tadi formulir juga disebut kelemahan karena tidak lengkap. Apa namanya? Yang kemudian landas itu motivasi biasa tunjuk bagi masa depan. Siapa komunikasi, dilihat apakah saat berkomunikasi itu apa terlihat terus pakai itu ya. Oke, ditanya kalau langsung itu kan responnya instan gitu ya. Saya masih mikir atau mengada-ngada atau seperti apa gitu ya. Seperti itu. Dengan cara ke wawancara yang lainnya bergantung pada suasana hati, perasaan, kondisi. Cerdas, pengaturan waktu. Tadi kelemahan di mana itu jadi kan kita mengambil hak tidak kita sebagai pelamar seperti itu. Dengan detail tentang perusahaan ini bisa dibaca sendiri nanti ya di. Oke, selanjutnya yang terakhir ada tes gitu ya, seleksi. Tes ini merupakan alat untuk memperoleh sampel perilaku yang terstandarisasi. Ini ada tes tulis, misalnya ada tes apa? Ada tes sebagainya. Tetapi karyawan lama jabatannya gitu ya, mau dinaikkan jabatan di seleksi jabatannya semua
dan ini tanya kalau sesuai, tapi kalau tidak untuk ketika contoh misalnya gini, si pewawancaranya itu atau yang tim rekrutmennya itu jadi ibaratnya gitu dimaksud dengan subjek ini jenis tes kecerdasan pengetahuan, tes kinerja, tes pencapaian, dan tes kemampuan. Itu bisa dibaca sendiri di slide-nya ya. Kemudian yang terakhir pengembangan. Jadi kalau sudah diseleksi, otomatis kan nanti ada karyawan yang diterima gitu ya, setelah diseleksi dari berbagai lamar tadi, kemudian diseleksi, diambil sesuai yang. Nah, setelah dia masuk bekerja gitu, tugasnya perusahaan itu memberikan pelatihan dan pengembangan. Apa itu pelatihan? Yaitu proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir sehingga tenaga kerja pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu. Ya, jadi ada apa namanya pendidikan di sana ya yang diberikan oleh perusahaan supaya meningkatkan kemampuan ini. Sebenarnya hampir sama hanya karir ini karir bagaimana dia ketika memimpin kepemimpinan seperti itu. Jadi nanti ada kan ada jenjang karir ya, misalnya dari bawahan kemudian yang lebih tengah kemudian level yang tinggi gitu ya, itu namanya jenjang karir seperti itu. Nah, bagaimana supaya karyawan ini bisa meraih itu semua, itu tentunya perusahaan itu juga menyediakan pengembangan karir gitu untuk karyawannya. Ada perbedaan antara pelatihan dan pengembangan. Pelatihan ini tujuannya adalah peningkatan kemampuan individu saat ini. Sasarannya peningkatan kinerja jangka pendek. Jadi kalau misalnya saya diberikan sesuai dengan jabatannya dia. Adalah kebutuhan jabatan sekarang. Jadi gitu ya. Kemudian efek terhadap karir, keterkaitan dengan karir relatif rendah. Jadi tentang pelatihan pekerjaannya, tapi tidak berkaitan dengan kenaikan jabatannya dia gitu, hanya meningkatkan kemampuan secara umum saja gitu, itu pelatihan. Sedangkan pengembangan tujuannya itu peningkatan kemampuan individu bagi kepentingan jabatannya. Jadi memang sengaja mampu jabatan yang akan datang gitu ya, karena tadi ada jenjang karir ya. Jadi
di dalam perusahaan itu apa namanya, karyawan itu di ini ya, di prospek kayak istilahnya. Oh si ini nanti teman harus naik jabatan ke ini, harus naik kayak gitu ya. Saran peningkatan naik jabatannya otomatis ini sebagai kenaikan jabatan itu. Kemudian orientasi kebutuhan perubahan terencana atau tidak terencana. Efek terhadap karir, keterkaitan dengan relatif tinggi. Karena tadi ya untuk kenaikan jabatan misalnya. 3 tahapan dalam pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, kebutuhan pelatihan. Jadi perusahaan itu harus menentukan terlebih dahulu pelatihan apa yang sekiranya dibutuhkan gitu ya oleh karyawan, seperti itu. Gimana caranya perusahaan itu tahu? Dengan cara misalnya menyebarkan kuesioner kepada para pekerjanya, pelatihan apa yang diinginkan misalnya. Nah, pilihan terbanyak dari karyawannya itu yang akan dijadikan pertimbangan ya, seperti itu. Karena memang orang itu kan punya keinginan yang berbeda-beda gitu ya. Satunya ingin meningkatkan kinerja, satunya ingin meningkatkan kemampuan, satunya ingin meningkatkan apa gitu. Nah, itu semuanya disaring terlebih dahulu gitu ya. Kemudian ya baru ditentukan pelatihan apa yang sekiranya dibutuhkan di sana. Dalam tahapan ini terdapat 3 macam kebutuhan akan pelatihan, yaitu general treatment need, yaitu penilaian kebutuhan pelatihan bagi semua pegawai dalam suatu klasifikasi pekerjaan tanpa memperhatikan data mengenai kinerja dan jadi ini semua gitu ya, semua orang itu diikutkan pelatihan. Misalnya boy-nya misalnya dari sampai ke level tertinggi, pimpinan tertinggi misalnya, itu semua diikutkan ya, kayak gitu, tanpa memilah-milih gitu. Misalnya dari office boy tadi atau ya, itu diikutkan semua dalam pelatihan ini. Yang kedua, observable performance discrepancies, yaitu jenis penilaian kebutuhan berdasarkan nasib kerja para pekerja untuk mengawasi sendiri hasil kerjanya sendiri. Ya, di dalam tahapan ini, yaitu observable performance discrepancies ini, itu didasarkan pada hasil pengamatan gitu ya, dari berbagai permasalahan seperti yang tadi saya contohkan. Misalnya mereka disuruh ngisi kuesioner atau diwawancara terlebih dahulu atau berikan daftar pertanyaan gitu, atau dari hasil evaluasi penilaian kinerja, misalnya kinerja karyawan ini kok rendah gitu ya. Setelah diamati, maka di situ future resources needs, yaitu jenis keperluan pelatihan ini tidak berkaitan dengan ketidaksesuaian kinerja, tetapi lebih berkaitan dengan sumber manusia untuk waktu yang akan datang. Jadi, kondisi yang akan datang gitu, future yang general treatment needs ini gitu diikutkan. Tetapi kalau yang overseas discrepancies itu bukan berdasarkan penilaian kinerja gitu. Ternyata kita pelatihan seperti itu, dan lebih fresh lagi gitu ya. Kemudian yang ketiga itu future human resources needs. Jadi
ditekankan pada yang akan datang. Kemudian tahapan desain program pelatihan yang tahapan yang kedua ya, di mana di sana ada penentuan tujuan dan metode pelatihan. Terdapat 2 metode pelatihan, yaitu metode praktis atau on-job training. Ada 3 tahap. Yang pertama pelatihan itu pertama itu ada tahapan penentuan ya. Terlebih dahulu apa yang akan diberikan dengan cara ya, human resource ini menentukan kebutuhan tadi. Misalnya ini ya ada desain di situ dan metode pelatihan yang harus ada simulasi dilatih dengan pekerjaan baru ya diberikan pengetahuan baru seperti itu yang sebelumnya belum terketahui ya. Jadi biar kualitas itu semakin meningkat gitu ya, sampai dengan kompeten dan simulasi of the job training representasi aspek organisasi dan diminta untuk menanggapinya seperti kalau yang simulasi ya, mereka ya sebagai memahami misalnya tahun depan di prospek misalnya dia sebagaimana akan dia ampuh seperti itu. Yang terakhir tahapan evaluasi program pelatihan. Nah, tahapan ini merupakan satu bentuk penetapan kriteria keberhasilan dan tolak ukur suatu perusahaan. Fungsinya sebagai pengendali proses program pelatihan sehingga akan dapat menjamin suatu proses pelatihan yang sistematis, efektif, dan efisien. Jadi, setelah diberikan pelatihannya gitu kan dengan metode tadi ada on the job training atau off the job itu atau simulasi. Nah, kemudian setelah diberikan pelatihannya maka harus dievaluasi oleh perusahaan ya apakah dan itu cukup berhasil. Evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh peningkatan pengetahuan ya pengetahuan tadi yang sudah diberikan di dalam gitu ya keterampilan yang dia gitu ya dia praktekkan tadi kan pelatihan itu kan tujuan organisasinya kan begitu. Nah kalau perlu evaluasi ketika ingin melakukan pelatihan dan kita itu berdasarkan evaluasi ini ya. Jadi perlu dievaluasi supaya tidak terulang kembali misalnya terjadi kesalahan. Oh ternyata pelatihan yang diberikan itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan karyawan misalnya itu kan diperoleh dari hasil evaluasi. Nah ketika terdapat berarti harus supaya pelatihan yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan. Karena pelatihan itu kan
bukan biaya besar juga. Seperti itu ya. Oke. Ya, ini ya cukup panjang durasi menitan ya. Ya mungkin itu saja. Tidak paham dengan penjelasan saya di sini, itu akan di Google kolom ini ya, kolom komentar. Nah, ya, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.